Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kristiawan Susanto, Guru Pendidikan Agama Katolik di SMP Negeri 1 Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch yang ketiga tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi, Semarang. Nomor induk mahasiswa 253099938. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan melaksanakan unjuk kinerja secara luring dengan materi Beriman Kristiani, yang adalah materi untuk kelas 9 tingkat SMP fase D. Model pembelajaran yang saya pilih adalah PBL. Selamat mengikuti. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Anak-anak kelas 9F? Baik. Baik. Semua ini 13 anak? Baik. Semua jadi ada yang absensi hari ini. Baik. Hari ini kita akan kembali memulai proses pembelajaran pendidikan agama Katolik. Tapi sebelum kita mulai, kita mau buka dulu dengan berdoa. Kita mohon supaya proses belajar ini selalu disertai Tuhan. Dalam pertolongan Yesus kita bisa belajar dengan maksimal. Juga berdoa untuk kalian sendiri, teman-teman, pada Bapak Ibu guru dan orang tua kalian. Dan doa hari ini akan dipimpin oleh Bila. Bila minta tolong untuk membantu teman-teman dalam berdoa. Kita siapkan posisi kita untuk berdoa. Mari berdoa. Nama Bapa, Yang Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum masuk ke pada proses pembelajarannya, kita awali dulu proses pembelajaran kita ini dengan menyanyi lagu yang menarik dan asik untuk didengarkan. Mungkin dari teman-teman di sini ketika dulu ikut sekolah minggu pernah menyanyikannya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan masuk ke pada bab yang ketiga. Kita masuk subtopik yang ketiga juga, yaitu beriman Kristiani. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar di materi Allah sumber keselamatan sejati dan juga beriman sebagai tanggapan atas keselamatan yang diberikan Allah. Nah, ini materi yang ketiga ini kita mengkerucutkannya pada pendidikan iman pada kita sebagai pemeluk agama Katolik, sebagai murid-murid Yesus Kristus, yaitu beriman Kristiani. Nah, dalam
materi ini nanti teman-teman akan berproses di dalam pembelajarannya dengan format yaitu teman-teman akan mencoba mengamati suatu kasus. Saya menyebutnya sebagai studi kasus karena memang proses belajar kita nanti kita menggunakan model pembelajaran berbasis permasalahan. Kita mendapatkan suatu permasalahan lalu kita mencari mendapatkan solusinya. Nah, kita masuk ke dalam pembelajarannya dan seperti tema tadi yang sudah disampaikan di awal, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya teman-teman nanti selesai pembelajaran dapat mendiskusikan tentang Allah sebagai sumber keselamatan sejati dan mampu menyimpulkan praktik hidup yang bernuansa beriman Kristiani dalam gereja Katolik dan menunjukkan sikap bersyukur, lalu mampu membuat rancangan untuk praktik hidup beriman Kristiani dalam hidup kalian sehari-hari. Supaya tidak terlalu rumit mengingatnya, saya simpulkan dari tujuan pembelajaran tadi ada 3 poin utama, yaitu yang pertama adalah pahami apa itu arti iman sejati. Timbul dari hati kemudian dipegang sepenuhnya iman itu. Kemudian yang kedua, kenali Yesus sebagai pusat hidup. Baik pusat hidup kalian sebagai pribadi yang berrelasi dengan Yesus dan juga kalau dalam ajaran Gereja Katolik, ya pusat ajaran Gereja Katolik itulah adalah Yesus. Kemudian yang ketiga adalah wujudkan iman dalam aksi, dalam tindakan, dalam setiap tutur kata kita mewujudkan iman yang hidup tadi, iman yang berrelasi dekat dengan Yesus dalam aksi tindakan kita sehari-hari. Jadi 3 poin inilah yang nanti akan kita jadikan target kita dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum masuk ke dalam studi kasus, saya ingin melihat bagaimana teman-teman sejauh ini sebagai siswa Katolik itu meneladani Yesus, kemudian hidup di dalam iman Kristiani. Tentu saja sebagai siswa-siswi Katolik. Menurut teman-teman nih, arti beriman, terutama beriman Kristiani itu apa kira-kira? Beriman itu artinya kalau kata yang ber itu mempunyai atau memiliki iman. Berarti kalau beriman Kristiani, kira-kira pengertiannya seperti apa? Bisa dikaitkan dengan 3 tujuan pembelajaran tadi, poin penting tadi. Bisa jadi di situ. Beriman Kristiani berarti memiliki iman Katolik Kristiani berpusat pada Yesus. Oke. Lalu mengapa Yesus sendiri kemudian dijadikan sebagai pusat dari iman Kristiani itu sendiri? Apa yang telah dilakukan Yesus buat kita ini? Gimana juga? Menyelamatkan. Nah, nanti seperti yang sudah disinggung juga di dalam tujuan pembelajaran, Allah telah menyelamatkan manusia lewat putranya Yesus Kristus. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam studi kasus di mana kita menggunakan sebuah video yang menjadi bahan studi kasus yang waktu pertemuan sebelumnya saya sudah share ke teman-teman supaya ditonton di rumah, karena kalau dilaksanakan pada pembelajaran hari ini waktunya tidak akan cukup karena durasi videonya cukup panjang 30 menit. Jadi apakah teman-teman sudah menonton video yang saya share? Ya. Jadi nanti kita sudah siap untuk masuk ke dalam kelompok. Yang kemarin juga sudah saya bagikan juga di dalam grup kelas. Silakan teman-teman masuk ke dalam kelompoknya, menyiapkan alat tulis dan juga perangkat HP-nya karena kita akan memasarkan itu dalam proses pendidikan. Untuk penempatannya kelompok A di sebelah kanan saya ini, kelompok B, lalu di sebelah kiri kelompok C. Nah, di studi kasus kita ini kita akan berproses, nanti teman-teman berdiskusi dalam kelompok menentukan tugas-tugasnya, tugas, kemudian
menyelesaikan lembar kerja murid. Nanti sudah saya siapkan, teman-teman tinggal mengakses saja. Ini yang sudah saya siapkan juga, jadi tinggal memulai proses diskusi, kemudian teman-teman menyelesaikan kasus apa yang terdapat di dalamnya dan solusi seperti apa yang akan teman-teman tawarkan kepada semuanya yang di sini, bisa jadi nanti kepada publik. Nah, untuk studi kasus ini saya mengambil kutipan yang dipakai oleh tokoh yang akan kita cari pengalamannya, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Baik, silakan. Karena kemarin di rumah sudah ditonton videonya, nanti teman-teman tinggal mereview sebentar saja lalu lanjut ke proses mengisi lembar kerja murid. Silakan bisa dimulai dalam proses diskusi kelompok. Siapkan HP-nya, lalu bagi tugas masing-masing supaya dilaksanakan tugas kelompok secara adil. Yang memerlukan link video dan juga link lembar kerja bisa di-scan di depan. Sekarang kita di pukul 13.52, jadi waktu untuk proses studi kasus dalam kelompok ini waktunya 40 menit. Nanti teman-teman manfaatkan untuk mereview kembali soal studi kasusnya, permasalahannya apa yang kalian temukan, lalu menjawab LKPD atau lembar kerja murid dan menawarkan solusi dari masalah. Sambil saya akan cek bagaimana teman-teman kemarin sudah menonton video dan hasil apa yang teman-teman peroleh atau kesimpulan-kesimpulan singkat apa yang teman-teman peroleh. Tokoh yang sedang menyampaikan pengalaman pribadinya itu siapa namanya? Billy Lantas. Orang keturunan Manado dan India. Dia adalah seorang pastor ya teman-teman, pastor atau pendeta di saudara kita gereja Kristen. Dia menyampaikan kesaksiannya setelah sembuh dari penyakit kanker darah ya, lebih detailnya. Jadi dia mengalami kanker darah, padahal kalau kebiasaannya Pastor Billy ini apa yang jadi rutinitas dia? Olahraga, nge-gym istilah kita saat ini. Nge-gym, jadi dia benar-benar rutin melakukan kegiatan gimnastik atau olahraga itu. Dan memang perawakan badannya itu atletis banget gitu loh. Seorang pendeta tapi punya perawakan badan yang bagus. Kalau di tempat kita rumah-rumah kebanyakan kayak Santa Claus itu ya. Tapi ya ada kesan sendiri-sendiri kita punya pemimpin yang lucu, yang menyenangkan kepentingan. Nah, permasalahan apa yang dialami oleh Pastor Billy dengan penyakit kankernya ini? Hidup banyak? 3 bulan. Maksudnya? Sisa waktu hidupnya, oke. Sisa waktu hidupnya itu tinggal 3 bulan saja. Andaikan kalau itu yang mengalami adalah kita sendiri, pasrah, oke. Mungkin ada yang bilang pasrah, mungkin tidak teman-teman orang tua kalian itu akan menangisi kabar itu. Bisa kalian pergi ke dokter di antara orang tua kalian, kemudian yang diberitahu pertama kali kemungkinan besar adalah orang tua kalian kan? Pak, anak panjenengan itu atau anak bapak ibu itu terkena penyakit yang sudah levelnya akut dan sisa waktu hidupnya itu secara medis diperkirakan tadi 3 bulan. Pasti nangis. Nah kebetulan yang mengalaminya adalah Pastor Billy yang notabene dia berarti sudah sebagai orang tua, dia punya keluarga, punya istri, punya anak yang dia harus nafkahi, dia harus hidupi, tetapi dia mengalami penyakit yang demikian dan waktunya tinggal 3 bulan. Kira-kira nanti nafkah hidup keluarganya itu siapa yang lanjutin? Misal ya kalau itu dipikirkan ya. Nah, yang kalian dapati
bagaimana cara Pastor Billy nanti menyelesaikan permasalahan ini, menanggung permasalahan ini. Nah, nanti teman-teman berproses untuk menemukan juga solusi yang terinspirasi dari kisah ini Pastor Billy. Baik, ada pertanyaan yang menarik dari teman kalian Sarah dari tampilan di kutipan ayat di Ibrani ini ya. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dalam iman Kristiani, ketika kita mengharapkan sesuatu itu dasarnya itu iman kita kepada Yesus Kristus. Karena iman kita pada Yesus Kristus, kira-kira yang kalian harapkan adalah hal-hal yang buruk atau hal yang baik? Baik. Oke, contohnya misal nih, kalian itu baru main sama teman kalian nih di kelas gitu. Tiba-tiba ada yang ngeprank iseng gitu, kemudian menyebabkan kalian mungkin bajunya kotor atau mungkin kalian terluka gitu. Nah, kira-kira nih bakalan nggak kalian mendoakan orang yang telah ngeprank kalian itu doa yang baik-baik? Atau mungkin contoh yang lebih ekstrim lagi nih, kalian baru keluar dari rumah dengan orang tua kalian berboncengan gitu. Pas keluar gang, kalian sudah berhati-hati nih, sudah lihat kanan kiri dan memang sudah aman untuk nyebrang. Tiba-tiba ada kendaraan yang kenceng, entah dari mana datangnya, pokoknya dia kenceng itu dan nyalip kalian, hampir membuat kalian celaka. Kira-kira reaksi orang tua sama kalian apa yang terjadi? Kaget. Bisa jadi malah keluar kata-kata yang kurang pantas, bisa jadi, lalu semoga saja tidak. Nah, reaksi ininya yang dialami di kita biasanya ya muka-muka gitu kalau bahasa Jawanya ya. Kalau kita orang Jawa tak muka-muka gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, wow, dasar banget ya. Gak hati-hati bawa kendaraan. Kalau saya celaka gimana? Bawa kendaraan kenceng-kenceng nanti pasti celaka sendiri, misal seperti itu. Nah, artinya karena kita mendasarkan iman kita, harapan kita itu pada iman kita kepada Yesus Kristus ya, pasti karena dasarnya baik, yang didoakan juga baik. Gimana? Karena dasar menaruh harapan kita adalah iman kepada Yesus Kristus yang notabene adalah baik, berarti harapan kita juga semuanya baik. Selaras dengan pengajaran Yesus Kristus. Yang kedua yang tadi ditanyakan Rara, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Maksudnya di sini bukan hantu atau roh harus gitu ya. Masuk di sini bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan itu karena harapan kita itu belum tentu langsung terjawab. Doa kita belum tentu langsung diwujudkan pada saat itu juga ketika kalian meminta. Nah, kita belajar dari contohnya Pastor Billy ini. Terkena penyakit kanker darah, divonis hanya tinggal sisa hidup 3 bulan. Lalu kalian dengarkan detail kesaksiannya, dia menyatakan bahwa kenyataanku pada saat ini aku sakit kanker darah. Tetapi kebenaran yang dari surga, kebenaran yang dari Allah adalah aku ini telah sembuh. Itu dasar yang diharapkan. Dan dia punya iman yang tadi saya kutip juga, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenaran. Ya, kita mulai dari kelompok A dulu, yang berjumlah 5 orang. Jadi secara jumlah kita lebih banyak, semoga kita juga semuanya baik. Baik, silakan untuk kelompok A dari Krisan NC Sandy Danano untuk maju ke depan. Silakan. Oke, sini berdiri. NC Sandy. Banyak nama. Gak usah jauh-jauh apa? Jauh-jauh atau? Bagi kakak lagi. Lovely kurang lihat. Baik, teman-teman dari kelompok A akan menyampaikan presentasinya. Kita berikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka. Selamat siang. Ya. Kami dari kelompok A ingin menyampaikan
kan kita materinya tentang beriman Kristiani dan salah satunya adalah tindakan iman bagi. Oke, permasalahan yang terdapat di dalam studi kasus tadi, salah satunya di sini, pertentangan antara kenyataan dengan iman. Jadi kenyataan dengan iman itu ada gap atau ada suatu perbedaan yang drastis, yaitu dokter berkata umur Pastor Billy tinggal 3 bulan, tetapi imannya Pastor Billy berkata iman dalam dirinya ya ada pengharapan dan ada kesembuhan. Nah, bagaimana kelompok satu itu menanggapi situasi ketika fakta di hadapan kalian itu bertentangan dengan iman kalian? Secara singkat saja. Ya, gantian kok. Gantian. Tidak perlu dibaca semuanya, poin pentingnya saja. Kalau kelompok menghadapi fakta di hadapan itu bertentangan dengan keyakinan kalian, dengan iman kalian, itu kira-kira seperti apa kalian menanggapi? Ya baik. Murid bisa menanggapi situasi ketika fakta di depan mata bertentangan dengan iman, yaitu seorang murid harus tetap berpegang pada iman dan janji Tuhan meskipun kenyataan terlihat sebaliknya. Ya, ini idenya di sini ya, yaitu seorang murid harus tetap berpegang pada iman dan janji Tuhan meskipun kenyataannya terlihat sebaliknya. Yang kita perlukan di sini, kita mau merangkum, kita mau menyimpulkan pembelajaran apa yang kita peroleh dari pengalamannya Pastor Billy, dari firman-firman yang kita lihat atau dengarkan pada hari ini tentang hidup beriman Kristiani. Jadi poin yang penting ada kita bisa dapatkan adalah iman itu bukan hanya sekedar atau sebatas perasaan, bukan juga sekedar batas pengetahuan. Jadi kalau kita belajar agama seperti itu, jangan diibaratkan seperti belajar matematika yang ilmunya itu sudah pasti jawabannya kalau 1 tambah 2 misal 3 sama dengan itu. Kalau di dalam agama itu jangan berhenti pada hanya sekedar pengetahuan. Misal Yesus lahir di kota Nazaret, ya itu memang sejarah riwayat historisnya seperti itu. Tapi lebih daripada itu, apa yang bisa kita maknai dari kelahiran Yesus Kristus misalnya ini. Jadi tidak berhenti pada level agama saja, tetapi lebih mendalam lagi. Mendalam yang seperti apa? Contohnya seperti ini, sudahkah kalian mempunyai relasi yang intim dengan Yesus Kristus? Sudah. Intim, oke. Jadi jawab sudah ini mantap banget ya jawab. Diapresiasi. Nanti kita tanya seperti apa kesehariannya. Kalau dikatakan teman-teman itu intim dengan Yesus Kristus, kira-kira cara kalian untuk berkomunikasi dengan Yesus yang adalah pusat hidup kalian, yang bisa kita sebut juga sebagai sahabat kita, itu kira-kira melalui tindakan apa kalau di hidup kalian sendiri? Berdoa, ke gereja. Sandy ke gereja sebulan berapa kali? Setiap minggu Pak. Setiap minggu, oke. Terakhir di dalam ayat terkait Yesus sebagai pokok anggur, karena kalian ini sebagai ranting-rantingnya, ya kalau pengen buah ya melekatlah pada pribadi Yesus Kristus. Supaya kalau kalian sedang sakit, supaya kalian sedang dalam keadaan terpuruk, itu tetap bertahan. Ketika kalian sedang dalam keadaan baik, kalian tidak memegahkan diri atau nggak sombong. Wah, aku hari ini nggak pernah mengalami sakit, nggak pernah merasa banyak tantangan hidup atau permasalahan hidup, sehingga kalian lupa sama Tuhan, lupa berdoa, lupa bersyukur. Baik, itu poin yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Nanti di rumah yang teman-teman perlu siapkan yaitu mengerjakan poster. Poster yang berisi kaitannya dengan relasi kalian dengan Yesus Kristus. Itu apa yang bisa kalian tampilkan dalam wujud poster ini? Yaitu pertama, kriteria poster yaitu memuat kutipan kitab suci atau doa singkat. Boleh ngambil dari suatu kutipan kitab suci,
Kemudian bisa juga digantikan dengan doa singkat kalian. Kalau dua-duanya mau ditaruh ya nggak apa-apa sebenarnya. Kemudian yang kedua, menyatakan refleksi pribadi dalam bentuk gambar, simbol, atau kata kunci. Jadi tadi poin-poin refleksi yang kalian dapatkan yang sudah ditulis di LKM itu bisa kalian buat dalam bentuk gambar, dalam bentuk simbol, atau dalam bentuk kata singkat. Contoh tadi, iman tidak hanya sebatas kesadaran atau pengetahuan, tetapi iman adalah sikap hati, misalnya seperti itu. Jadi tidak perlu panjang-panjang ya teman-teman ya. Jangan bikin deskripsi kayak bikin kerangka, kok kerangka ya? Apa itu karangan gitu, jangan. Kalian tidak diminta bikin novel, kalian diminta bikin tos. Jadi singkat saja. Lalu yang poin ketiga, mengandung ajakan kepada remaja lain untuk hidup lebih aktif dalam gereja. Di poster kalian mengajak orang lain, remaja lain untuk hidup di dalam Kristus, aktif hidup dalam gereja. Seperti itu untuk menjadi tugas di rumah, termasuk tadi yang refleksi untuk diisi supaya menjadi bahan evaluasi kita bersama terhadap pembelajaran pada hari ini. Baik, berikutnya kalau tidak ada yang mau ditanyakan, yakin tidak ada yang ditanyakan lagi? Yakin. Baik teman-teman, kita akan cukupkan pembelajaran kita hari ini. Pengisian apa itu refleksi nanti akan saya kirimkan linknya. Jangan menunda supaya hasil evaluasinya bisa segera saya terima teman-teman. Setelah ini kita tutup dengan kita menyanyi dulu lagu Indonesia Raya sebagai penutup sebelum nanti kita akhiri dengan berdoa. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu bumi. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, kita kembali duduk dan berdoa yang akan dipimpin oleh Yoga. Silakan dalam posisi duduk yang nyaman, sikap terbuka. Marilah berdoa. Berdoa. Tuhan,